Anda menyaksikan talk show bersama RRI Sibolga. Lahan sempit yang kita miliki di pekarangan rumah bisa menjadi sebuah peluang usaha jika kita mampu memanfaatkannya secara baik. Masyarakat kota saat ini banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak hanya sekadar menjadikan kota sebagai urban activity, namun beberapa anak muda menjadikan urban farming menjadi pilihan bagi ekonomi dan juga sumber penghidupan. Di talk show kali ini kita akan membahas bagaimana aktivitas anak muda yang mengambil peran urban farming sebagai solusi berkehidupan dan menjadi peluang usaha yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Selamat datang di talk show RRI Sibolga. Sesaat lagi kita mengikuti kembali talk show bersama RRI Sibolga. Bersama saya di sini telah hadir narasumber kenamaan di Sibolga Tapteng yang sangat-sangat populer dan tentunya dikenal oleh masyarakat luas. Dan kali ini di topik urban farming kita hadirkan narasumber pertama kita, seorang pelaku usaha peternakan ayam jago di Sibolga, Tapanuli Tengah, Bang Bernard. Selamat siang Bang Bernard. Bang Irfan. Apa kabar Bang Bernard? Sehat, Bang Irfan. Siap. Semakin cerah senyumnya, kayaknya barusan cair ini ya omset penjualan ayam jagonya. Ya, mudah-mudahan Bang Irfan. Siap. Nanti Bang Bernard tolong berbagi informasi kepada teman-teman kita semua dan juga kepada pemirsa dan pendengar kita dimanapun berada. Siap Bang Bernard? Siap. Kita hadirkan narasumber kedua kita, Agus Fadli. Selamat siang Agus. Selamat siang Bung Irfan. Kita bakal ngomongin soal urban farming nih Gus. Waduh. Memang kurang populer di anak muda, tapi ini merupakan peluang-peluang usaha juga. Siap untuk berbagi insight nanti kepada teman-teman kita? Siap dong. Siap. Oke, Oke. Bang. Dan narasumber ketiga kita seorang pakar ekonomi yang akan melihat dan juga menganalisa serta berbagi informasi terkait peluang-peluang usaha urban farming dan juga bagaimana sih urban farming ini punya cuan di dalam geliat ekonomi. Bang Hendra Saputra. Selamat siang pemirsa yang RRI dimanapun berada. Dan tentunya kami tidak hanya berada di depan karena ada teman-teman kita dari kampus-kampus ternama di Sibolga Tapteng hadir bersama kita di sore hari ini. Di siang hari ini. Ada kampus dari Institut Bisnis Teknologi Al-Wasliyah Sibolga. Ada teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga. Dan ada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Teman-teman, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, kamu bisa mengakses talk show RRI Sibolga melalui kanal YouTube kami RRI Sibolga dan juga kanal TikTok kami RRI Sibolga untuk dapat mendengarkan secara langsung, melihat secara langsung dan juga berinteraksi bersama kami di sini dalam talk show RRI Sibolga. Urban farming yang digiatkan oleh seorang aktivis dan juga pebisnis peternakan Bang Bernard membuat sebuah hal yang cukup tidak populer bagi anak muda dan juga masyarakat umum. Karena biasanya kita tahu peternakan ayam itu kita pilih ayam yang betina untuk bertelur dan diambil dagingnya. Namun Bang Bernard sendiri mengambil segmentasi ayam jantan sebagai objek yang diternak. Boleh diceritakan Bang Bernard, apa yang mendorong Bang Bernard sendiri untuk beternak ayam jantan ini? Terima kasih Bung Irfan. Sebenarnya yang mendorong bisnis ayam jantan ini dari hobi ya Bang Irfan.
hobi itu menjanjikan. Hobi yang menjanjikan. Berarti awalnya bukan niat berternak gitu ya? Ya awalnya jadi niat berternak, setelah hobi ini Ditekuni. Iya, ditekuni. Oke. Sebenarnya apa sih yang membedakan ternak ayam betina ayam bertelur dengan ternak ayam jantan ini, Bang? Membedakannya ayam yang jantan ini ayamnya kita beli dari impor, makanya dia sangat menjanjikan ya Bang Irfan. Impor? Iya. Dari negara mana, Bang? Dari Thailand. Oke. Untuk awal mula beternak sendiri dimulai dari tahun berapa, Bang? Tahun 2023. 2023, termasuk baru ya, termasuk baru ditekuni dan sampai sekarang. Iya Bang Irfan. Nah, ini tadi kita bahas terkait bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan sempit. Untuk Bang Bernard sendiri berternak ayam jantan ini membutuhkan lahan seberapa luas, dan mungkin tidak bagi anak-anak teman-teman kita yang mau beternak juga memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pekarangan rumahnya. Sebenarnya ini Bang Irfan, lahannya ada lahan kita yang kosong Bang Irfan. Berapa meter, Bang? 15 kali 8. Oh, 15 kali 8. Berarti lumayan juga, luas juga ya. Oke. Jadi itu sudah dimanfaatkan jadi ayam jago, ayam jantan ini Bang Irfan. Nah, untuk modal beternak sendiri, tadi kan Abang katakan bahwasanya ayam-ayamnya impor dari Thailand. Itu berapa modal? Pikiran modal Bang Irfan besar Bang Irfan. Satu pasang dia itu 25 juta itu Bang Irfan. Satu pasang 25 Iya. juta. Maksudnya satu pasang, satu ayam jantan, Satu ayam betina. satu ayam betina. Dan akan maksudnya dikawinkan untuk diambil telurnya lagi diperanakkan atau bagaimana? Diperanakkan Bang Irfan. Dan akan yang dijual itu hanya yang jantannya. Yang jantan, betina sama aja Bang Irfan. Oke, wah. Tergantung permintaan pembelinya. Ya, pasti. Kalau 25 juta untuk sepasang, berarti ini ayam yang sudah produktif ya, sudah dewasa gitu kan. Kita ternak lagi menjadi bibit-bibit baru. Tentunya pada saat yang Bang Bernard bibitkan kembali atau menuju dewasa bisa dijual lagi, atau apa sebenarnya bisnis yang Bang Bernard tawarkan? Menjual ayamnya kembali kah atau menjadi hal-hal yang lain pula? Sebenarnya Bang Irfan kita jual kembali Bang Irfan. Dibibitkan ada anaknya sekitar 10, kita rawat sampai 1 bulan baru kita jual kembali. 1 bulan usia anak ayamnya. Iya. Wah, ini menarik sekali ya. Kita ke Bang Hendra dulu. Bang, ayam jantan bibitnya 25 juta harganya, diternak kemudian dijual kembali. Ini bukan bisnis main-main ya Bang? Ya, jadi kita lihat dulu segmennya. Beliau ini kan tidak untuk produksi atau memperbanyak untuk produksi daging. Beliau ini pembibitan khusus memang. Saya tahu persis memang kalau ayam-ayam yang harga mahal itu kualitasnya pasti lebih baik. Jadi indukan ada jantan dan betina, ketika dikawinkan lalu produksi ada telur sampai menetas, lalu dipelihara, ini dijual kembali. Tapi yang penting pemeliharaan dan perawatannya kontinu dan bagus. Nah, memang kadang-kadang beda kan dengan peternak yang memang membesarkan saja, dia jual daging. Ada juga peternak yang khusus memang untuk telur. Jadi kebetulan Bang Bernard ini dia khusus indukan atau bibit yang diperuntukkan untuk ayam yang kualitas tinggi. Jadi sama dengan contoh Bang Irfan kalau lele misalkan. Lele juga ada yang khusus menjual untuk bibit saja. Dia bukan untuk membudidayakan atau membesarkan. Jadi khusus ada dijual bibit aja dia. Apakah semua ayam itu bisa dijadikan indukan atau pengembangan? Belum tentu, maka harus dipilih. Jadi kenapa yang di Thailand itu mahal, Bang Irfan? Saya yakin kualitasnya pasti baik.
Dan ketika dia berkembang biak, lalu bertelur, lalu menetas, lalu jadi anak, ya pasti turunannya pasti mahal juga. Dan biasanya standar ketika ayam itu yang bermerek dalam tanda kutip, orang membeli juga nggak banyak nawarnya. Karena biasanya kalau peternak tuh dia lihat dari fisik, lalu bulunya dan yang lain, dia sudah tahu nih harga berapa. Jadi nggak repot beliau ini menjelaskan lagi. Kira-kira begitu. Siap. Ini mungkin dengan harga fantastis, orang bertanya-tanya, ini jenis ayam apa? Bisa dijelaskan Bang Bernard ke teman-teman kita, pendengar dan pemirsa RRI. Ayamnya jenisnya ayam pagoy itu. Ayam pagoy. Pagoy. Iya. Untuk ukurannya, perbedaan yang mencolok dari ayam-ayam yang biasa kita lihat sehari-hari apa Bang? Perbedaannya fisik. Lebih besar. Ya, lebih besar fisiknya. Ada berapa kali lipat kalau secara bayangan Bang? Gambarannya untuk ukuran. Ukuran ayamnya itu ukuran 5 katanya. Ukuran 5. Saya yang kurang paham ini ukuran 5. Ukuran 5 meter. Oh, tinggi kali ya. Enggak 5 meter dia, pokoknya ada dia 5 katanya. 5, 3, 4. Dan yang Bang Bernard ternak ini yang ukuran 5. Iya. Oke, yang paling besar ya. Iya. Oke. Untuk ada nggak sih Bang yang membedakan cara beternak ayam-ayam yang biasa, ayam kampung lah kalau kita istilahkan ya di Indonesia, ayam kampung, ayam dengan ayam yang Bang Bernard ternak sekarang? Bang Irfan. Ini makanannya Bang Irfan. Ya. Makanannya ayam impor ini ada dia buah. Wow. Kasih pudingnya beda dengan seperti ayam kampung. Ayam kampung kan hanya jagung aja. Puding maksudnya di vitaminnya. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi bukan ayam-ayam kampung pada biasa, namun ayam yang berukuran lebih besar, kemudian impor. Dan kalau diperanakkan di Indonesia masih dikatakan impor lagi atau bagaimana Bang? Masih Bang Irfan. Masih ya? Iya. Karena jenis ayam pagoy itu ya? Iya, karena silsilahnya dari sana Bang Irfan. Oke. Ini menarik. Saya ke Agus dulu nih. Gus, ternyata ternak ayam ini menjanjikan juga nih cuannya. 25 juta. Kalau kita jual kembali berapa Bang? Mohon izin. Kembali Bang 1,5 Kisaran harga 1.500.000 ke? Umur 1 bulan. 1.500.000 umur 1 bulan. Pendapat Bang Agus nih. Oh, tentunya fantastis ini Bang Irfan. Iya. Mungkin itu menjadi daya tarik juga untuk kami yang muda-muda ini mau beternak, ya kan. Apalagi yang jenis ayamnya kayak ayam Bang Bernard ini kan. Bang Bernard apa jenis ayamnya? Pagoy. Ayo, dari Thailand Agus. Agus kan ini. Iya. Untuk informasi Agus baru dari Thailand ini magang apa? Iya, magang penelitian. Jadi saya di Thailand pernah lihat ayam pagoy ini? Belum. Cuma saya di sana lihat ternaknya kebanyakan karena saya daerah pegunungan. Di sana itu tetangga-tetangga saya lebih banyak beternak kerbau, kambing gitu. Tapi saya tetap salut melihat negara tetangga kita ini. Ya. Mereka itu di dunia pertanian dan peternakan itu sangat diseriusi gitu. Kalau kita kaji-kaji kan sebenarnya kita itu juga punya sumber daya alam yang melimpah yang luar biasa. Termasuk juga jenis-jenis ternaknya. Mereka di sana memanfaatkan teknologi Bang Irfan. Teknologi itu mereka kembangkan dan bisa diaplikasikan ke dalam ternak tadi dan juga pertanian. Makanya jenis beras di sana juga bisa dikatakan bagus. Dan kita pun pernah juga mengimpor dari Thailand, negara tetangga kita. Sampai sekarang ini. Bahkan juga kelapa pun kita masih impor dari mereka. Pertanyaannya why gitu kan. Padahal kalau kita pikir-pikir kita juga punya itu barang itu. Kenapa kita punya ayam juga? Kenapa kita tidak mengangkat yang lokal mendunia gitu kan? Itu sangat menjadi pertanyaan juga. Apakah anak muda yang gak mau terjun ke dunia itu, industri itu ya? Karena takut kotor gitu kan. Padahal saya tertarik itu Bang. Mana tahu besok kita cerita-cerita cemana biar cuan Bang. Siap. Nah ini Bang Bernard terkait
tadi kan dikatakan bahwasanya pakan ayam ini berbeda gitu ya. Dia buah-buahan, kemudian vitamin dan pakan-pakan lainnya. Itu tentunya modal besar juga ya, Bang? Ya besar juga modalnya, Bang. Kisaran modal misalnya buah deh. Itu dari jenis buah-buahan apa? Misalnya yang buah dimakan ayamnya? apel, Bang. Apel. Iya. Ini ayam eksklusif sekali ya. Ayam saja dikasih apel ya. Siap, lanjut. Apa Apel, lagi, Bang? Tomat. Dan sayur-sayuran juga, Bang. Oke. Ini saya baru tahu. Sumpah sejujur-jujurnya saya baru tahu ada ayam yang ternyata doyan buah-buahan dan sayur-sayuran. Memang ayam ini pemakan ini kan segalanya gitu. Bisa remah-remah, bisa juga iya, kemudian buah-buahan dan apel, tomat. Ini bukan makanan yang sembarangan ya. Nah, kalau dikatakan beranak dan dijual anaknya umur 1 bulan saja 1,5 juta, kita pengen tahu ini Bang Bernard, kalau sekali panen atau istilahnya lancar-lancar mulai dari telur hingga menetas, ada berapa banyak sih telur-telur ini Bang yang bisa langsung dijual dan setelah diternak selama 1 bulan? Biasanya, Bang, tergantung ayamnya menetas, Bang. Iya. Biasanya punya telurnya 10. Satu ayam. Satu ayam. Satu induk. Iya, 1 induk. Ada berapa induk, Bang? 1 induk misalnya, Bang. Nah, yang netas dia cuma 8. Oke. Yang dari 8 inilah kita kembangkan lagi, Bang. Kembangkan lagi. Iya. Untuk proses siklus kehidupan ayam ini sebenarnya mulai dari menetas hingga dewasa dibutuhkan berapa lama, Bang? Kalau dia khusus untuk menetas dia, Bang, ada sekitar 22 hari, Bang. 22 hari sampai menetas. Iya, sampai mulai dari menetas. pengaraman sampai menetas 22 Iya. hari. Setelah menetas menuju dewasa berapa lama waktunya? 8 bulan, Bang. 8 bulan. Iya. Dan setelah 8 bulan itu berarti umur 1 bulan ini 1/8 kehidupan dia ya. Iya, Masih ukuran semana itu, Bang? masih kecil, Bang. Boleh ditakar, Bang. Masih gini lah, Bang. 1 bulan. Itulah yang dijual. Iya. Oke. Menarik sekali ya teman-teman pemirsa dan pendengar RRI Sibolga. Kita kembali lagi nanti setelah jeda dan akan bertanya lebih jauh terkait ternak ayam jantan Pakoi yang dimiliki oleh Bang Bernard. Kita rehat sejenak. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sesaat lagi kita mengikuti kembali talk show bersama RRI Sibolga. Pendengar dan pemirsa RRI Sibolga, kita kembali lagi di talk show RRI dan masih membahas topik yang menarik, urban farming. Dan tadi kita sudah banyak mendengarkan bagaimana bisnis ayam Pakoi jantan yang diternak oleh Bang Bernard ternyata memiliki peluang cuan yang luar biasa. Kita kembali ke Bang Bernard nih. Bang Bernard, terkait peternakan ayam Pakoi yang Bang Bernard tekuni saat ini, tadi dikatakan bahwasanya menjual anak ayam di usia 1 bulan saja itu sudah mencapai 1,5 juta lebih, bisa dikatakan. Nah, bagaimana cara Bang Bernard memasarkan ayam-ayam ini? Kalau pemasarannya, Bang Irfan, lewat media sosial, Bang Irfan. Media sosial. Iya. Ya, Facebook, TikTok. Media sosial yang untuk biasanya pembeli-pembeli ini dari kalangan mana, Bang? Para pecinta ayam kah atau justru memang peternak-peternak lain yang ingin mengembangbiakkan lagi, atau justru yang akhir-akhir ini dicari nih Bang Hendra sama Agus, bagaimana MBG ini membutuhkan suplai ayam-ayam segar dan ayam-ayam yang bergizi. Bagaimana, Bang? Peruntukan konsumsi ayam-ayam atau yang dijual ini? Kok diperuntukkan untuk MBG itu enggak bisa. Nggak mungkin itu. ya, Ya. karena terlalu mahal. Terlalu ya. mahal itu, Bang. Iya, ya.
Iya. Satu pun dagingnya keras. Oh. Nah, Jadi yang pengoleksi ayam atau bagaimana yang melirik ayam-ayam ini? yang biasanya untuk hobi hiasan di rumah lah Bang Irfan. Oh, berarti ini memang ayam yang untuk apa ya? Ternak hobi gitu ya. Iya Bang. Ada peruntukan lain Bang untuk terkait ayam pago ini? Kalau peruntukan lain tidak ada Bang Irfan. Kecuali untuk hobi aja Bang Irfan. Oke. Kemudian bagaimana istilahnya bagaimana ayam-ayam ini bisa diternakkan, kemudian apa yang jadi tantangan Bang pada saat ternak ayam pago ini? Kalau biasanya ayam-ayam kampung atau ayam-ayam kota yang selama ini kita tahu ada beragam penyakit ataupun virus-virus yang menyebabkan ayam-ayam ini tidak bisa diternak. Untuk ayam pago ini sendiri bagaimana Bang tantangannya? Tantangannya itu Bang Irfan biasanya cuaca Bang Irfan. Misalnya cuacanya hujan, nah di situ banyak penyakit yang datang Bang Irfan. Penyakit ayam seperti apa Bang? Seperti pilek. Ternyata ayam juga bisa kena flu ya teman-teman. Bukan cuma manusia, ayam juga kena flu. Nah, kemudian untuk menjadikan ayam-ayam ini bisa lebih menguntungkan Bang Bernard ini, apakah mungkin ayam-ayam ini dimanfaatkan selain daging? Kalau daging tadi katanya alot ya, mungkin bulunya dicari karena memang berbeda, atau apa yang menjadi nilai tambah dari ayam ini Bang? Diperuntukkan itu Bang untuk bobot ayamnya besar Bang. Nah, jadi misalnya kan pemiliknya nanya bobotnya ukuran berapa Bang? Nah, ukuran 4, kelas 4 kayak gitu Bang. Jadi orang itu tertarik. Berapa kilo Bang? Ada sampai 4 kiloan Bang. 4 kilo. Wah, seukuran bayi ya kalau kita. Oke, menarik ini. Saya pernah lihat ayam besar Bang. Tapi apakah ini jenis ayam pago saya nggak tahu ya. Itu di ayam Bali. Ada ayam yang kandangnya aja besar sekali. Ayamnya tinggi besar. Kata orang itu ayam Bali. Itu sama nggak dengan ayam pagoy dari Thailand ini? Itu berbeda Bang itu Bang. Lebih besar lagi dari ayam Bali. Iya. Wah. Oke, ini menarik. Agus, kalau kamu sendiri Gus, seorang kolektor ataupun pecinta ayam nggak sih? Kalau saya Bang, ayam itu hobi Bang. Hobi. Jadi di rumah itu ternak ayam, ada ayam jantan dan betinanya juga. Nah, jenis ayamnya mungkin ayam lokal, ayam jago, terus ayam siam gitu kan. Dulu pernah pelihara ayam KT juga, yang kecil mini-mini. Iya. Nah, ayam KT itu kalau sudah kena virus itu payah Bang. Kalau itu wajib pasti meninggal ayamnya kan. Pasti tewas kalau udah kena virus. Makanya risiko juga itu Bang ya, kalau sudah ada virus ke ternak kita bisa mengakibatkan ini juga kematian ayamnya kan. Iya Bang. Makanya ayam itu diternak untuk di rumah. Kalau di ayam yang bertelur, nah itu untuk di rumah aja Bang. Makanya di rumah itu sayur pun kadang nggak dibeli. Sayur nggak dibeli karena ibu saya nanam kangkung kadang di depan rumah di pot-pot, dibuat di polybag gitu. Terus ayamnya kalau yang betina nanti dipotong Bang, dimasak lah di rumah kan. Memang benar-benar swasembada pangan lah, kemandirian pangan. Nah, ini menarik ini. Presiden kita Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran ini sering sekali mengagungkan program swasembada. Bagian asta cita. Terlepas dari Bang Bernard yang memilih segmentasi ayam pagoy, tapi saya melihat bagaimana potret seorang anak muda memilih usaha peternakan di hiruk-pikuk kehidupan kota yang glamor. Ini pandangan Agus bagaimana Agus? Kayak saya juga melihat Bang Irfan kan.
banyak sekarang anak-anak muda yang bercita-cita pengen kerja di kantoran. Benar. Kerja jadi main aman lah, zona nyaman, kerja jadi ASN. Sementara siapa sekarang yang mau jadi petani? Siapa sekarang yang mau jadi peternak? Gitu. Siapa sekarang bahkan justru siapa yang jurusannya saya sudah guru, siapa yang mau jadi guru? Belum tentu jurusan guru dia jadi guru gitu. Ini merupakan tantangan di ke depan bagi bangsa kita. Banyak anak-anak muda yang sangat anti, nggak mau lagi pegang cangkul, nggak mau lagi pegang sabit. Jadi pada sangat disayangkan kalaulah bisa itu teknologi dimanfaatkan dipadukan dengan peternakan dan pertanian, dikaitkan, diintegrasikan, tentu sangat maju ke depannya. Seperti negara tetangga yang saya bilang tadi kan. Negara Thailand itu dulunya sama nasibnya sama kita. Walaupun mereka gak dijajah. Nah, saya baru tahu juga Thailand itu yang ada land-landnya itu negara yang tidak dijajah. Tapi kan di Asia kita kan senasib juga dari segi ekonominya. Sama-sama masih merintis. Makanya dulu Indonesia dulu sempat diklaim negara macan Asia ya. Macan Asia. Siap. Nah, ini kita perlu tahu banyak nih dari pandangan ekonomi ini Bang Hendra. Terkait bagaimana sih sebenarnya sektor peternakan ini Bang dalam roda perekonomian kita. Kalau kita katakan banyak sekali yang menjadi penopang ekonomi, mulai dari petani. Namun peternakan ini secara umum gambarannya terhadap kontribusi ekonomi seperti apa Bang? Oke ya, jadi kita agak sedikit lari nih dari Bang Bernard karena ini usaha rumahan, ya, modalnya harus besar, terukur nih, kan beda dengan bisnis rumahan yang lain yang fungsinya hanya sambilan. Potensi dengan ruang yang terbatas, halaman mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi kalau nomenklatur peternakan itu identik dengan pertanian dan peternakan. Kementerian Peternakan tidak ada. Nomenklaturnya gabung dengan Menteri Pertanian. Jadi kenapa negara hari ini presiden mencanangkan ketahanan pangan? Cenderung ke situ. Sebenarnya ada kontroversi juga dengan kondisi program nasional terkait MBG. Ya, bayangkan berapa juta anak yang harus disiapkan setiap hari, menunya harus tersedia. Dari mana sumbernya? Maka dikaitkan dengan tata kelola di pedesaan, sumber daya yang ada di situ baik di alam maupun manusianya, ini bisa transaksinya bisa berjalan. Jadi dikaitkan lagi dengan sekarang ada program Koperasi Merah Putih yang nanti jadi penyangga distributor untuk bahan baku tadi. Jadi dikaitkan ke topik kita, dikaitkan dengan peternakan. Jadi saya pernah sampling 2 dapur MBG, dari mana suplai ayam contoh. Ternyata tidak mencukupi daerah Tapteng menutupi khusus MBG yang Sibolga Tapteng. Tidak Sibolga Tapteng saja tidak cukup. Jadi tetap dihadirkan dari luar. Maka kadang-kadang kalau truk yang bertingkat-tingkat itu ada yang dari Sidimpuan, ada yang juga dari Samosir. Jadi masuk kemari. Nah, artinya prospek untuk melengkapi dapur MBG aja masih potensinya masih tinggi. Nah, saya yakin Bang Bernard tadi sampaikan, mengelola ayam ini tidak gampang karena apalagi ayam yang khusus daging. Contoh, kemarin kita ada mati lampu sampai sekian jam. Ya kan? Apakah berpengaruh ke peternakan? Sangat berpengaruh. Karena tidak ada cahaya, tidak ada lampu. Tentu panas, ini rentan beda ayam kampung. Memang biasa gelap. Tapi kalau ayam peternak itu dia harus terang. Akhirnya apa? Banyak yang mati ayamnya. Ya kan? Belum lagi terkait pengelolaan untuk pakannya. Beda kalau ayam kampung pakannya bisa bebas, jagung, kadang ada kacang, kadang ada bahan makanan yang lain. Tapi kalau ayam yang daging khusus untuk dijual, dia wajib pakan. Bahkan ada vitaminnya lagi dimasukkan ke minumannya dan yang lain-lain. Jadi kalau dikaitkan dengan program pusat, dikaitkan dengan ketahanan pangan, ini udah cocok. Jadi kalau di Sibolga sepertinya kurang pas karena lahannya terbatas. Ya, jadi memungkinkan di daerah Tapanuli Tengah. Saya pernah 2 tahun lalu di kampus ngajar mata kuliah agrobisnis. Agrobisnis ini
bagaimana potensi pertanian di daerah, di kecamatan, kabupaten bisa berdaya. Saya kemarin ada bantu, kebetulan udah kena bencana dari Tuka, ada mahasiswa saya 2 tahun lalu. Awalnya pembibitan lelenya, ini lele nih, orang tuanya yang punya 2 kolam. Pas saya berkunjung, cerita-cerita ada lahan kosong lagi bisa 3 kolam. Saya bilang daripada kamu buat 3 kolam. Dia buat 3 kolam lalu dia punya. Kemana penjualannya? Waktu itu saya sarankan menjual ke penjualan pecel lele yang ada di beberapa titik. Dia supply ke situ. Nah, sekarang karena ada MBG, saya pernah ditanya teman saya, lele itu 1 hari dibutuhkan 200 kilo untuk 1 dapur. Untuk 1 dapur. Jadi kalau kita punya 3 dapur yang rutin, ya, itu biasanya 1 kilo itu ukurannya 8 sampai 10 ekor. Itu standarnya. Nah, mereka langsung beli. Harganya sesuai harga pasar, ada yang 22.000 sampai 30.000 per 1 kilonya. Mau berapa aja mereka beli. Termasuk Bang Bernard ada di Pondok Batu tuh, teman saya yang punya tambak lele juga, itu langganan MBG. Ya, di sana. Dan mereka masih cari. Ada yang di Mela. Ya, dan ada juga ke arah Pinang Suri. Nah, potensi ini dikaitkan dengan ternak dan budidaya ikan tadi. Ada yang dikombinasi, di atasnya ayam, di bawahnya lelenya. Nah, jadi kalau saya pernah ke Sibolga Utara, Sibolga ini ya, di daerah Utabarangan, ada yang buat seperti itu, Bang Irwan. Di atasnya ayam, tapi ayam kampung, di bawahnya lele. Jadi 2 sisi, cuma lahannya terbatas. Dan itu lebih unik juga ya, karena kotoran dari hewan itu bisa jadi pakan ya. Jadi pakan dia. Tinggal memang ada campuran dia kasih pakan juga yang pakai karungan. Tapi sudah ada lebih, nanti kalau orang beli jorok kali Pak. Masa ketika sudah dikonsumsi sudah jadi lele kan tidak ada lagi. Iya. Berproses karena dalam pencernaan. pakannya juga ada. Jadi saya lihat apa yang menjadi isu kita hari ini potensinya sangat tinggi. Tidak apa-apa bisnis seperti Bang Bernard ini, saya pikir ini kategorinya kan memang sulit, ya kan, sulitnya modalnya besar, perawatan pemeliharaannya juga tinggi, resikonya tadi sempat dialog kemarin bencana banjir, ada musibah juga nih. Wah, kena dampak 60 ekor katanya meninggal bibit-bibitnya. Waduh. Yang menetas ini. Kalau hitung rata-rata 1 juta aja udah 60 juta. Ya kan? Artinya kalau saya melihat ada risiko juga. Risikonya ketika mati tentu kerugiannya besar karena modalnya juga besar. Itu Bang Bernard sendiri tadi yang disampaikan Bang Hendra terkait kerugian ya akibat kebencanaan alam, memang faktor alam gitu ya, bukan faktor yang lain-lain akibat kesalahan ternak, tapi faktor alam. Itu bagaimana Bang Bernard menyikapi bisnis ini? Apakah jerah atau justru makin semangat, Bang? Sebenarnya Bang makin semangat sih Bang, karena di situ setiap beternak kan pasti ada dampaknya ya Bang ya. Pasti bisnis naik turun gitu ya. Oke, teman-teman yang berhadir di venue kita, ada 2 orang ya penanya kita yang akan bertanya kepada narasumber kita, Bang Bernard, Agus, dan Bang Hendra. Untuk adik-adik, teman-teman kami dari kampus, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patra Andrian Hutasoid, asal kampus dari Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, Prodi Budidaya Perairan. Saya ingin bertanya kepada pelaku usaha hari ini, Bang Bernard. Saya ingin bertanya, bolehkah dalam melakukan beternak ayam pakhoy ini dicampur dengan ayam lain dalam satu kandang, misalnya ayam pakhoy dengan ayam siam atau ayam petelur dan pedaging gitu? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ini menarik nih Bang Bernard. Bisa nggak sih dikawin silang ayam pakhoy dengan ayam kampung atau diternak bersama? Bisa-bisa aja sih Bang Irfan, tapi kualitasnya tidak bagus lagi. Tapi sudah pernah Bang Bernard coba? Sudah pernah Bang Irfan. Itu diternak dengan ayam apa? Ayam kampung. Ayam kampung. Dikawin silang juga atau bagaimana? Dikawin silang. Kawin silang bisa dia bertelur? Bisa Bang. Yang jantannya atau betinanya yang
Biasanya yang Jantan. jantan ke betina kampung. Oke. Pada akhirnya telurnya menetas atau justru tidak berkembang biak? Berkembang biak juga Bang Irfan, cuman nilai jualnya nggak ada lagi Bang Irfan. Oh, dia memang harus indukan yang sama ya, Iya. sejenis. Berarti boleh tapi menurunkan kualitas. Iya, gitu. kualitas. Dan harganya tidak mungkin sama. Iya. Oke, terjawab. Adinda Patra siap. Ada satu penanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga Tapanuli Tengah. Di sini saya ingin bertanya, yang mana pertanyaan saya, bagaimana cara mengelola kotoran ayam agar tidak menimbulkan bau? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya STITM ini apa ya, concern dengan bau ya. Tadi kalau gimana, Bang Bernard, cara beternak biar kotorannya gak bau-bau amat? Sebenarnya Bang Irfan kalau menghilangkan bau itu Bang Irfan, kita ngambil pasir pantai Bang Irfan. Pasir pantai, Iya. menetralisir. Iya, alas dari kandang itu Bang Irfan. Tapi bisa jadi bahan pupuk nggak itu kotoran? Tidak bisa Bang Irfan. Tidak bisa ya. Karena dia kering dia Bang Irfan. Saat kotorannya kering, kita saring, kita buang kotorannya. Berarti medianya pasir pantai itu Iya, ya Bang untuk Irfan. meredam baunya dari tadi itu Bang Irfan. Oke. Ini menarik sekali pendengar dan pemirsa RRI Sibolga, bahwasanya urban farming merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan di era saat ini. Bagaimana program-program pemerintah juga tampaknya berpihak kepada para petani dan juga peternak, dan ini merupakan peluang yang bisa kita ambil momentumnya agar kita bisa berdaya secara ekonomi. Dan tentunya juga Bang Bernard sebagai seorang pebisnis dan juga peternak ayam merupakan contoh bagi kita bersama bahwasanya keterbatasan hidup di kota dan juga hal-hal yang berkembang di era urban tidak menurunkan semangat untuk bertani dan juga beternak. Dan swasembada akan kita tuju apabila muncul petani dan peternak-peternak andal di Indonesia. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah memberikan materi dan juga kisah-kisah menarik dan inspiratif untuk pemirsa dan pendengar RRI. Kita akhiri talk show RRI pada episode hari ini, dan kita tentunya akan kembali di talk show episode mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan talk show bersama RRI Sibolga.